Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'uthu rahmatan lil alamin. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين أما بعد إخواني وأخواتي أعزكم الله ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat yang begitu banyak ya, terutama nikmat hidayah dan nikmat kesempatan, kesehatan, yang mana dengan nikmat-nikmat tersebut ya pada sore hari ini ya kita bisa bertemu ya, duduk bermajelis ya, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di daurah sore ini ya dan 4 hari 3 hari berikutnya ya, kita akan membahas hadis Arba'in An-Nawawiyah ya, yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi ya, 42 hadis dalam kitab ini. Yang mana di sore hari kita akan membahas dari hadis yang ke-22 ya sampai ke hadis 42. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya sehingga kita bisa menyelesaikan pembahasan ini ya, dan semua peserta bisa memahami apa yang disampaikan. Baik. Ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ya berkata al-haditsu tsani wal 20 ya, hadis ke-22 an Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya faqala. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma ya, beliau mengabarkan bahwasanya ada seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya ya, sa'ala Rasulullah SAW bertanya kepada Rasulullah SAW, ara'aita idza shallaitu shalawatil maktubat. Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu kalau seandainya aku salat 5 waktu ya, as-shalawatul maktubat, salat-salat yang wajib. Maksudnya adalah salat 5 waktu. Wa sumtu Ramadan. Kemudian aku berpuasa di bulan Ramadan. Wa ahlaltul halal. Ya, aku menghalalkan yang halal. Wa haramtul haram. Aku mengharamkan yang haram. Wa lam azid ala dzalika syai'a. Setelah itu aku enggak tambah lagi. Ya. Amalanku itu hanya itu gitu. Ya, yang telah aku sebutkan. Aku tidak menambah amalan yang lainnya. A'adkhulul jannah. Ya. Apakah aku bisa masuk surga dengan amalan tersebut? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar pertanyaan tersebut menjawab, "Na'am." Ya. Beliau berkata, "Iya, engkau bisa masuk surga." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim ya, bin Hajjaj An-Naisaburi rahimahullah. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala memberikan ta'liq ya, memberikan sedikit penjelasan, wa makna haramtul haram, makna dari aku mengharamkan yang haram adalah ijtanabtuhu, aku meninggalkannya ya. Dan makna ahlaltul halal ya, aku menghalalkan yang halal adalah fa'altuhu mu'taqidan hillahu, aku mengerjakannya dengan keyakinan bahwasanya hal tersebut halal ya. Aku makan ya, saya makan ayam misalkan dengan keyakinan bahwasanya daging ayam tersebut halal. Nah, itu yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Sekarang kita akan melihat apa yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin hafizahullah taala. Beliau berkata, "Hadzal haditsu rawahu Muslimun aidan dunal Bukhari." Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim tanpa Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari tidak meriwayatkan hadis ini. Ya, fahuwa min afradihi anhu. Ya, ini termasuk hadis yang Imam Muslim meriwayatkan sendiri tanpa Imam Bukhari. Jadi nanti ketika di akhir kajian antum bisa mengumpulkan ya, berapa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim
Berapa hadis yang hanya Imam Bukhari meriwayatkannya? Berapa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja? Ya. Itu menambah kedhabitan dalam menghafal hadis Arba'in Nawawi. Ya, ada targetnya ya. Selesai daurah insyaallah hafal Arba'in Nawawi. Atau udah hafal sebelumnya? Sudah hafal, Masya Allah. Berarti hafal syarahnya? Insya Allah. Karena kenapa kita memilih kitab syarah Syekh Utsaimin? Karena ada faedahnya, mungkin sudah disampaikan Ustaz Roman juga, bahwasanya memang syarahnya Syekh Utsaimin itu lebih kepada syarah makna hadis, lafaz hadis. Ya, jadi ketika keinginan Syekh Utsaimin dengan syarah yang ringkas ini, ya, kita udah dapat apa yang ingin disampaikan oleh Rasulullah SAW, tanpa masuk ke dalam hukum-hukum yang lainnya. Nah, yang mana itu bisa antum dapatkan di syarah-syarah yang lebih panjang. Sedangkan di sini kita akan memahami makna perkata dari sabda Rasulullah SAW. Baik, Syekh Utsaimin hafizahullah berkata wa qauluhu fihi na'am. Sabda Rasulullah SAW dalam hadis ini yaitu kata na'am. Ya. Beliau berkata al-jawabu muqaddarun ta'alluquhu bis-su'alil mutaqaddimi anhu. Ya. Al-jawab muqaddar, ditakdirkan. Apa mana ditakdirkan? Tidak apa? Muqaddar, tidak dimunculkan. Ya. Tidak dimunculkan, tidak ditampakkan, ya. Al-jawabu muqaddar, jawabnya enggak ada di situ. Pertanyaannya apa? A'adkhul jannah dengan ara'aita idza shallaitu shalawatil maktubat. Ya. Rasulullah cuma jawab ya. A'adkhul jannah? Ya. Ya. Jawabannya mana? Enggak ada. Cuma kata iya saja. Ya. Ta'alluquhu bis-su'alil mutaqaddimi anhu, yang mana berhubungan dengan soal atau pertanyaan yang telah berlalu, ya, yang ditanyakan. Fataqdirul kalam, ya. Kalau seandainya kita ingin menampakkan jawabannya, yaitu takdirnya apa? Na'am, idza shallaitas shalawatil maktubat. Idza shallaitas shalawatil maktubat. Ya. Wa sumta Ramadan. Iya, kalau seandainya engkau salat 5 waktu, lalu engkau berpuasa Ramadan dan menghalalkan yang halal, lalu mengharamkan yang haram, walam tazid ala dzalika syai'an, dan engkau tidak tambah, dakhaltal jannah. Engkau akan masuk surga. Ya. Jadi itu takdirul kalam, takdirul jawab na'am. Ya. Wa ila hadza yushirul fuqaha'u biqaulihim, ya, inilah ya para fuqaha, para ahli fikih, ya. Maksud perkataan ahli fikih as-su'alu mu'adun fil jawab. Pertanyaan itu diulang dalam jawaban. Ya. Qala fil faraidil bahiyah, ya, dikatakan dalam kitab Faraidil Bahiyah, tsumma as-su'alu 'indahum mu'adu qul fil jawabi hasba ma afadu. Ya. Kemudian pertanyaan itu menurut para ulama itu diulang. Ya, qul fil jawabi, diulang di mana? Dalam jawaban, hasba ma afadu, ya, sebagaimana pertanyaan yang dilontarkan. Jadi ketika seorang bertanya, hal ightasalta, ya, apakah engkau sudah mandi? Lalu dia jawab na'am. Maka takdirul kalam na'am ightasaltu. Ya, na'am ightasaltu. Jadi diulang apa yang ditanyakan, diulang di dalam jawaban. Itu maksud kata na'am. Ini dari sisi bahasa, ya. Lalu beliau melanjutkan penjelasan beliau, wa ahlaltul halal, aku menghalalkan yang halal. Apa maksudnya? I'taqadtu hillahu. Ya, sebagaimana yang katakan Imam Nawawi tadi, fa'altuhu mu'taqidan hillah. Kalau Syekh Utsaimin di sini mengatakan i'taqadtu hillahu. Ya. Ahlaltul halal maksudnya aku meyakini yang halal itu halal. Wa qaidul fi'li alladhi dzakarahu al-musannif fihi nadhar. Sedangkan kata fi'il, nah, apa maksud kata fi'il di sini? Yang disebutkan oleh muallif, yang disebutkan oleh penulis, ya, ada perlu apa ya? Nadhar, perlu dilihat, perlu diteliti lagi. Ya. Apa kata fi'il maksud di sini? Yang mana maksudnya? Ya, apa yang ingin dibahas oleh Syekh Utsaimin? Fa'altuhu mu'taqidan hillahu ahsan. Ya, aku mengerjakan dengan keyakinan bahwasanya itu halal. Perkataan Imam Nawawi, ya, aku mengerjakan, itu perlu diteliti lagi. Mengapa? Li ta'adzuril ihatati bi afradil halali fi'lan. Karena
susah orang untuk mengerjakan semua yang halal. Siapa yang bisa mengerjakan semua yang halal yang ada di muka bumi? Ya. Siapa yang bisa mencoba semua makanan yang halal yang ada di muka bumi? Susah. Kalau maksudnya aku menghalalkan yang halal itu aku harus mengerjakan semua yang halal, itu nggak mungkin. Ya. Atau Rasulullah SAW mungkin tidak mengerjakan semua yang halal, tidak memakan semua yang halal. Ya. Ada hal-hal yang tidak bisa dikerjakan, ke batas manusia. Ya. Ya, tidak ada kewajiban orang Indonesia harus mencoba semua masakan yang ada di dunia, Korea, Jepang, ya. Kalau enggak tidak bisa masuk surga. Ya, syarat masuk surga nanti ujung-ujungnya kalau seandainya ya kalau kita lihat di sini ya, maka syarat masuk surga adalah mengerjakan semua yang halal. Ya. Maka itu yang perlu diteliti lagi kata Syekh Al-Utsaimin hafizahullah. Ay yata'adzaru 'alal 'abdi 'adatan ay yuhita bi afradil halal bi fi'liha, ya. Susah. Tidak mungkin seorang itu bisa mengerjakan semua yang halal. Ka ay yatanawala jami'al ma'kulat, seperti memakan semua jenis makanan, ya. Au jami'al masyrubat, atau semua jenis minuman, au ghairaha, ya. Atau selainnya. Ya, mencoba semua jenis pakaian. Nggak mungkin. Ya. Wal wajibu 'alal 'abdi, jadi apa yang wajib? Apa maksudnya menghalalkan yang halal? Apa yang wajib? I'tiqadu hilliha. Yaitu yakin itu halal udah. Tak perlu mengerjakannya. Ya, la ta'atiha jami'an, bukan mengerjakan semuanya. Yang penting kita yakin itu halal, ya, minuman itu halal. Ya. Jadi kita tidak mengharamkan yang halal. Wa qauluhu, nah itu selesai ya dalam masalah menghalalkan yang halal. Sekarang kita pindah ke kata selanjutnya yaitu haramtul haram. Aku mengharamkan yang haram. Malah di sini Imam Nawawi memperpendek perkataannya dengan kata ijtanabtuhu. Ya, aku menjauhinya. Ya. Kalau Syekh Utsaimin di sini mengatakan seharusnya maknanya adalah i'taqadtu hurmatahu. Aku meyakini keharamannya. Ya. Ma'an an i'taqadtu ijtinabahu, itu maksudnya. Ada salah situ kayaknya. Ya, ma'a an i'taqadtu ijtinabahu. Ya, dan aku juga menjauhinya. Jadi ada dua di situ, ya. Fala budda min hatainil martabataini jami'an, kata Syekh Utsaimin, maka haramtul haram itu harus ada dua hal yang harus terpenuhi. Yang pertama apa? Al-i'tiqadu lil hurmah, meyakini bahwasanya itu haram. Yang kedua, ijtinabul muharram, menjauhi yang haram. Sedangkan yang halal cukup i'tiqad, tidak perlu mendatangi, ya, tidak perlu mengerjakannya, ya, tidak perlu memakannya. Sedangkan yang haram tidak cukup dengan menjauhinya saja. Banyak orang-orang yang menjauhi yang haram bukan karena haram, ya, karena dia tidak suka. Ya. Orang-orang kafir barat misalkan, ada yang tidak minum alkohol, ada yang tidak minum khamar, bukan karena dia yakin itu haram, ya kan? Tapi karena dia tahu itu merusak kesehatan, atau dia tidak suka rasanya, ya. Nah, ini bukan orang yang mengharamkan yang haram. Ya, kita tidak bisa mengatakan oh berarti orang kafir mengharamkan yang haram, enggak. Ya. Dia nggak suka, itu beda. Ya. Sedangkan orang Muslim dia menjauhi itu karena dia tahu Allah mengharamkan. Nah, gitu. Ya. Fa fi ibaratil musannifi qusur. Maka apa yang disampaikan musannif qusur, ada kurangnya. Ya. Li'annahu khassahu bil ijtinabi duna dzikri i'tiqadil hurmah. Karena beliau mengkhususkan mengharamkan yang haram itu cuma dengan menjauhi, tanpa menyebutkan keyakinan akan keharaman benda tersebut. Ya. Wa yumkinul i'tidzaru lah, tapi bisa kita carikan udzur. Kita bisa carikan alasan untuk Al-Imam Nawawi rahimahullah. Apa? Bi anna i'tiqadal hurmah indahu, karena bisa saja Imam Nawawi, ya, merasa i'tiqadul hurmah, keyakinan hurmah itu mundarijun fil ijtinab, yaitu secara lazim ketika orang menjauhinya. Orang menjauhi, kalau seorang muslim, ya, seorang muslim ketika menjauhi yang haram,
maka maknanya dia mengharamkannya, dia yakin itu haram. Ya. Lakinnal aula al-ifsah bihi. Tapi lebih baik lagi kalau seandainya kita perjelas. Ya. Dan ini cara para ulama ya, ketika menjelaskan atau mensyarah sebuah kitab, yaitu berhusnudzan kepada penulisnya. Ya. Kalau seandainya memang penulis ini dari kalangan Ahlussunnah, gitu. Ya, tidak mungkin Imam Nawawi bermaksud di sini ijtanabtuhu, aku menjauhinya tanpa ada keyakinan keharaman. Itu mustahil bagi seorang Imam Nawawi. Ya. Jadi ketika seorang mensyarah, ya, dia harus berhusnudzan, ya. Apalagi yang menulis adalah seorang ulama. Ya, maka seorang itu harus berhusnudzan kepada para ulama ketika menulis sebuah kitab. Ya, berbeda halnya kalau seandainya basic orang tersebut adalah ya udah nggak benar dari usulnya, ya, maka biasanya para ulama kalau ada indikasi-indikasi yang menunjukkan kepada kesesatannya, ya biasanya mereka membawakan kata-kata yang mujmal, yang umum kepada kesesatannya, ya, sebagaimana para ulama ketika membahas atau mensyarah kitab Waraqat Imamul Haramain Al-Juwaini, ya, situ kalau ada kata-kata, ya, maka biasanya dikritik, ya, bagi yang ingin membahas dari sisi i'tiqadnya, ya, dari sisi akidahnya. Nah, tapi nggak di sini bahas kita. Taib. Al-muhim, ya, yang penting kata Syekh Utsaimin di sini yang lebih utama adalah memperjelas, karena nanti orang salah paham, ya. Nanti dikira dia cukup menjauhinya tanpa meyakini, ya. Nah. Kemudian beliau menjelaskan di sini alasan mengapa hanya disebutkan sholat, puasa dan sholat dan puasa saja. Mana zakat? Mana haji? Nggak ada. Apakah orang yang tidak berzakat, tidak haji, dia bisa konsekuensi masuk surga langsung? Bisa masuk surga gitu? Ya bisa saja kalau seandainya Allah ampuni dan sebagainya. Tapi kan di sini konteksnya, aku nggak mau berzakat ya Rasulullah. Masa ya Rasulullah bilang, ya taib kalau nggak mau zakat ya udah masuk surga? Nggak mungkin. Ya. Mengapa? Ya, di sini dijelaskan bahwa waqa'a fi hadzal hadits ihmalu dzikri zakah wal hajj. Di hadis ini kita dapati bahwasanya Rasulullah SAW atau sahabat yang bertanya ini tidak menyebutkan zakat dan haji. Wa huma min ajalli syara'il Islamil zahirah. Padahal dua hal tersebut, dua ibadah tersebut adalah syariat Islam yang paling mulia. Ya, bi'tibari halis sa'il. Ya, tapi ini dilihat dari apa? Keadaan si penanya. Ya, idh lam yakun min ahlihima, karena dia bukanlah orang yang diwajibkan zakat, dia bukanlah orang yang diwajibkan haji, ya, karena apa? Dia tidak punya harta, ya, dia tidak punya harta. Fasaqata fi haqqihi, maka gugurlah kewajiban zakat dan haji tersebut, ya, pada dirinya. Fa'aliman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min halihi annahu la mala lahu fayuzakkih, maka Rasulullah SAW tahu bahwasanya orang ini tidak bisa berzakat, nggak punya harta, wala qudrata lahu 'alal hajj, dan dia tidak mampu untuk berhaji, ya. Wa qauluhu, kemudian sabda Rasulullah SAW, walam azid 'ala dzalika syai'a adkhul jannah, kalau seandainya aku tidak tambah lagi apakah aku bisa masuk surga? Qala na'am, maka Rasulullah SAW mengatakan ya bisa, ya. Fihi bayan anna hadzal a'mal min mujibatil jannah, maka hadis ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya amalan-amalan yang disebutkan di atas adalah sebab yang membuat seseorang masuk surga. Ya. Imma bidukhuli ilaiha ibtidaan. Tapi ada dua kemungkinan. Surga. Ya, surga. Dia surga, tapi ada dua kemungkinan. Bisa masuk ibtidaan, langsung masuk, au bil masiri ilaiha intihaan. Bisa juga dia diazab dulu di neraka walaupun nanti akhirnya di surga, ya. Bihasabi ijtima'i syuruti wa intifa'il mawani'. Tergantung apa? Syarat dan penghalang yang ada. Ini kaidah yang sangat penting yang harus dipahami oleh para penuntut ilmu, yaitu masalah apa? Tawaffurus syurut wa intifa'ul mawani'. Ya. Terpenuhinya syarat dan hilangnya penghalang. Ya. Maka dua ini yang nanti akan menjadi penentu. Ya. Mana yang lebih kuat, syaratnya atau penghalangnya? Ya. Sebabnya atau penghalangnya lebih kuat?
Ya. Membunuh Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, ya, khalidan fiha. Ya. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Ya kan? Siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan sengaja, fajazaohu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahanam. Khalidan fiha. Kekal di dalamnya. Ini sebab. Pembunuhan bisa menyebabkan seorang kekal dalam neraka. Ada mawani'. Mani' yang terbesar apa? Tauhid. Ketika bertemu ini mana yang lebih besar? Tauhidlah yang menghalangi dia dari kekekalan dalam api neraka. Ya, jadi dua ini yang akan bertarung lah, ya, untuk menentukan di mana tempat nanti orang tersebut berada. Ya, ada syaratnya, ada sebabnya, ada mani'-nya. Ya, maka dilihat dari dua hal ini, yang penting orang itu bertauhid, ya, dia menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, ya. Selama dia muslim, dia surga. Ya, dia surga. Insyaallah, ya. Tapi apakah langsung masuk? Belum tentu. Bisa jadi ada mani'-nya. Ini sebabnya. Sebabnya dia masuk surga nih. Tapi bisa jadi ada mani'-nya yang menghalangi dia dari masuk surga secara langsung. Sehingga Allah hukum dulu dia, Allah bersihkan dulu dosa yang di neraka, setelah itu baru Allah pindahkan dia ke dalam surga, ya, tahta masyiatillah, ya, sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu selama seorang itu tidak melakukan kesyirikan atau pembatal-pembatal keislaman, ya, maka dia berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Insya'a ghafaralah, kalau Allah berkehendak Allah ampuni, wa insya'a adzabahu, dan Allah, kalau seandainya Allah berkehendak maka Allah akan azab dia. Nah, ya, wallahu alam. Ini hadis yang ke-22, ya. Kita masuk ke hadis 23. Satu hadis berapa menit kita? 20 menit. Hadis ke-23. Ya, Al-Imam Nawawi rahimahullah taala berkata, al-haditsu tsalitsu wal 'ashrun, hadis ke-23. An Abi Malikin Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Malik Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, annahu qala. Jadi kalau para muhaddits itu, para ahli hadis itu mereka meringkas. Ya, mereka enggak nulis annahu. Jadi kalau ada an, ya, an terus setelahnya qala, itu kalau ingin membacanya ditambahkan annahu qala. Ya, annahu qala. Karena itu sesuai dengan i'rabnya seperti itu. Ya, Nabi Malikin Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu annahu qala, bahwasanya beliau berkata, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman, ya. Bersuci itu sebagian atau separuh keimanan, ya. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Lalu kata subhanallah, zikir subhanallah, walhamdulillah, kedua-duanya tamla'ani, kedua-duanya, ya, subhanallah walhamdulillah, aw tamla'u. Rawi di sini ragu, ya. Apakah yang didengarnya tamla'ani atau tamla'u, ya. Kalau tamla'u, subhanallah memenuhi langit dan bumi, begitu pula alhamdulillah memenuhi langit dan bumi. Atau tamla'ani, ya, subhanallah walhamdulillah kalau digabung memenuhi langit dan bumi, ya. Kemudian wassalatu nur. Salat itu nur. Nanti kita jelaskan. Wassadaqatu burhan. Sedangkan sedekah burhan. Wassabru diya. As-sabru diya. Nur, burhan, diya, secara asalnya tiga-tiganya berarti cahaya, ya. Apa perbedaan nanti kita bahas di syarah. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika, ya. Al-Qur'an bisa menjadi hujjah yang menolong, bisa menjadi hujjah yang 'alaika, menyerang. Ya, ini keindahan bahasa Arab, ya. Cukup dengan lam dan ala, ya. Li dan ala. Laka itu kebaikan, ala keburukan, ya. Ad'u lahu, mendoakan
kebaikan untuknya. Ad'u alaihi, mendoakan kecelakaan untuknya. Ya, cukup dengan li dan ala. Kullun nasi yaghdu, semua manusia itu dari pagi hari itu sudah berangkat, sudah bekerja, sudah beramal. Tapi mereka ada dua kelompok, ya. Faba'i'un nafsahu famu'tiqaha. Ada orang yang berusaha menjual dirinya, membebaskan dirinya sehingga dia bebas, ya. Au mubiqaha, au mubiquha. Atau ada dua kelompok kedua, ya, orang-orang yang dari amalnya membinasakan dirinya. Nah, Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, beliau berkata, hadzal haditsu rawahu Muslim wahdahu dun al-Bukhari. Ya, sama seperti tadi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim sendirian tanpa Bukhari. Fahuwa min afradihi anhu, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhur syatrul iman. Ya, bersuci itu separuh dari keimanan. Huwa bi dhammit ta. Ya. Ta-nya didhammahkan. Jadi tuhur. Ya. Kalau fathah tahur. Tahur artinya adalah air suci yang mensucikan, ya. Al-ma'ul ladzi yutawadda bihi, ya, air yang bisa dijadikan untuk bersuci. Ta. Kalau tu fi'ilnya, bersucinya. Kalau ta alatnya, ya. Tuhur syatrul iman bi dhammit ta. Wal muradu bihi fi'lut tatahhur. Yang dimaksud adalah pekerjaannya, ya, bersucinya. Wasyatru, sedangkan syatar maknanya adalah anis, setengah. Ya. Lalu beliau menjelaskan di sini, wa taharatul maqsudatu fil hadithi hiya taharatul hissiyatil ma'rufah, hiya taharatul hissiyatul ma'rufatu 'indal fuqaha. Taharah yang dimaksud dalam hadis ini adalah taharah zahir, ya, yang dikenal oleh para ahli fikih. Jadi benar-benar taharah yang kita kerjakan, berwudu, ya, kemudian mandi, ya, kemudian tayamum di situ dan membersihkan najasah. Li'annaha hiyal ma'hudu fi khitab syar'i indal itlaq. Karena itulah yang langsung dipahami ketika Allah atau Rasulnya membahas taharah. Jadi kalau ada kita temukan kata tuhur dalam Al-Quran, dalam hadis, maka makna pertama yang harus kita bawakan ke situ adalah makna zahir. Ya, kecuali di situ ada indikasi, ya, yang menunjukkan bahwasanya, atau tafsiran dari para salaf yang menunjukkan bahwasanya hal tersebut maknanya adalah taharah batin, ya, mensucikan hati, mensucikan jiwa. Tapi pada asalnya ketika Allah membahas taharah, ketika Rasulullah SAW membahas taharah, maknanya adalah bersuci yang zahir, ya. Wa wuqu'u tuhuri minal imani bi manzilati syatri bin nadhari ila muqabalati syara'id din, ya. Taharah, ya, kedudukan taharah dalam keimanan itu setengahnya, ya. Jadi taharah itu adalah setengah keimanan. Bin nadhari ila muqabalati syara'id din. Kalau kita melihat kepada syariat Islam yang lainnya. Jadi taharah itu udah setengahnya. Taharah zahir itu udah setengahnya, ya. Fataqdirul hadis. Jadi makna hadis itu adalah fi'lut taharah nisfu syara'id din. Taharah yang kita kerjakan, wudu, mandi dan sebagainya itu adalah separuh syariat agama. Kok bisa? Taharah saja menjadi separuh, padahal yang lain banyak. Ada salat, ada zakat, ada puasa, ya, ada haji, ya, ada sedekah, banyak. Kok bisa taharah sebanding dengan setengah agama? Ya, di sini beliau jelaskan. Wattafaqa wuqu'uhu syatran laha, ya. Dan taharah itu bisa menjadi separuh syariat agama itu li'anna taharatul 'abdi lahu mauridan. Karena bersucinya seorang hamba itu dalam dua keadaan. Yang pertama apa? Taharatu zahirihi min badanihi. Ya, yaitu mensucikan badannya. Ya, mensucikan badannya. Wa takunu bi taharatil hissiyatil ma'rufati indal fuqaha. Ya. Bagaimana cara menyucikan badan kita, zahir kita? Yaitu dengan bertaharah yang dijelaskan oleh para ahli fikih. Ketika dia berhadas kecil dia berwudu, ketika dia berhadas besar dia mandi, ya. Ketika dia ada najis dia sucikan, dia bersihkan.
Itu cara menyucikan badannya. Yang kedua, taharatul batinihi. Ya. Kesucian batinnya. Wa takunu bimtithali baqiyati syara'i'id din, dan itu bisa didapatkan dengan cara apa? Mengerjakan syariat-syariat Islam yang lainnya. Maka kalau seandainya kita melihat kepada dua ini, jadi kepada dua ini yaitu badan dan batin kita, maka toharoh badan jadi setengah agama. Ya, karena kita terdiri dari batin dan ruh. Ya, zahir dan ruh kita, badan dan ruh kita. Badan gimana nyucikannya? Ya toharoh, bersuci dengan apa yang dijelaskan oleh para fuqaha. Ruh kita gimana cara menyucikannya? Jiwa kita bagaimana cara menyucikannya? Dengan syariat-syariat agama yang lainnya. Kalau seandainya kita membagi toharoh itu menjadi dua ini, ya, maka toharoh badan mendapat kedudukan setengah agama. Kalau kita ingin bagi dari sisi ini, gitu loh. Ya. Jadi kalau agama itu membersihkan badan dan ruh, maka kita dapati toharoh badan setengah. Ya. Taib. Bisa dipahami ya? Nah. Fa fi'lu taharati yutahhiru dhahir. Maka taharah yang biasanya kita kerjakan itu menyucikan zahir kita. Wa baqiyati syara'id din tutahhirul batin. Ya, adapun syariat-syariat Islam yang lainnya itu menyucikan jiwa, ya, menyucikan ruh kita. Wa qauluhu, kemudian sabda Rasulullah SAW, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani atau tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Ya, hakadha waqa'al haditsu ala syakki inda muslimin. Ya. Begitulah lafaz hadis. Ya, ada keraguan dari salah seorang rawi di situ inda muslimin, dalam riwayat Imam Muslim. Falahu tarkiban. Jadi ada dua lafaz di situ. Yang pertama adalah ayakunal murad annal kalimataini maqrunatani tamla'ani ma bainas sama'i wal ard. Maksudnya adalah dua kalimat, yaitu apa dua kalimat? Subhanallah walhamdulillah. Ya, tamla'ani ma bainas sama'i wal ard. Dua kalimat ini bisa memenuhi langit dan bumi. Kedudukan itu, ya. Wal akhar, ya. Lafaz yang kedua, antakuna kullu wahidatin minhuma tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Ya. Masing-masingnya bisa memenuhi langit dan bumi. Jadi kalau tamla'ani, dua-duanya kalau bergabung bisa memenuhi langit dan bumi. Kalau lafaznya tamla'u, maka masing-masing memenuhi langit dan bumi. Ya, ada dua kemungkinan. Fa'alal awal, ya. Jadi kalau seandainya kita katakan yang pertama, ya, ketika dua kalimat itu bersamaan memenuhi langit dan bumi, maka subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma bainas sama'i wal ard. Ya, kalimat subhanallah, kalimat alhamdulillah, dua hal itu ketika dia bersamaan bisa memenuhi langit dan bumi. Wa 'ala tsani, adapun menurut lafaz tamla'u, ya, subhanallah tamla'u ma bainas sama'i wal ard wa kadzalika alhamdulillah tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Subhanallah memenuhi langit dan bumi, alhamdulillah memenuhi langit dan bumi. Kemudian beliau katakan, wa waqa'a fi riwayatin Nasa'i wa Ibnu Majah fi hadzal hadits. Namun ada riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Begitu pula Imam Ibnu Majah. Ya. Hadisnya sama, tapi lafadznya ada perbedaan. Apa di situ? Wat tasbihu wa takbiru yamla'ani ma bainas sama'i wal ard. Tasbih dan takbir memenuhi langit dan bumi. Apa perbedaannya dengan hadis yang kita bahas? Hadis yang Imam Nawawi bawakan. Takbir. Perbedaannya dengan tahmid. Baik. Ada enggak keanehan dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi? Yang ada di riwayat Muslim. Kalau antum melihat dari lafaz itu. Walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Enggak ada. Kita lihat. Ya. Beliau katakan, wa hadzal lafdhu indahuma ashah min jihataini. Lafaz yang dibawakan oleh Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah itu lebih sahih. Ya, min jihataini. Jadi mungkin nggak ada hadis yang diriwayatkan oleh selain Muslim tapi lebih sahih daripada riwayat Imam Muslim? Nah,
Mungkin? Mungkin. Atau nggak mungkin ada yang lebih sahih dari Imam Muslim hadisnya? Hah? Ada yang lebih sahih dari? Berarti Imam Muslim ada hadis yang kurang-kurang sahih. Nah, baik kita lihat. Ya, ihdahuma. Ya, alasannya apa? Ada dua kata Syekh Utsaimin. Yang pertama, min jihati riwayah, dari sisi riwayat, dari sisi sanad. Fa innahu ashah. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan Nasa'i itu lebih ashah dari sisi sanadnya. Fa huwa awthaq rijalan. Rawi-rawinya lebih thiqah. Wa athbatu ittisalan. Ya, lebih muttasil. Lebih yakin kita bersambung ya. Udah selesai ya daurah mustalah hadis ya. Berarti paham thiqah ya? Insyaallah. Apa thiqah? Adil saja. Ada syarat-syarat lain banyak. Insyaallah. Ayo. Apa thiqah? Kapan rawi itu dikatakan thiqah? Sempurna kedobitannya. Dah. Nah, ini saling melengkapi ya. Adil tamud dhabti. Al-adlu tamud dhabti ya. Ketika keadalahnya bertemu dengan kesempurnaan dhabatnya, maka itulah yang diistilahkan oleh para ulama hadis thiqah ya. Jadi kalau kita lihat adalah dan dhabatnya lebih adalah lebih adal ya, atau asyaddu adalatan, lebih adal dan lebih dhabat rawinya Nasa'i dan Ibnu Majah dalam hadis ini. Ingat ya, dalam hadis ini. Baik. Dan bersambungnya jauh lebih meyakinkan ya, min riwayati Muslim, daripada riwayatnya Imam Muslim. Nanti antum kalau sudah ahli dalam ini bisa mengkritik apa yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin. Ya, antum teliti lagi. Oh, kayaknya Syekh Utsaimin salah di sini ya. Fadhal, enggak ada masalah. Tapi nanti ya, jangan sekarang. Wa taqdimu Muslim ala sunani huwa fil jumlah. Jadi kita itu maksudnya ketika mengedepankan Sahih Muslim daripada Sunan. Ya, Sunan tuh ada berapa yang terkenal? Kalau kita bahas Kutubus Sittah ada berapa Sunan? Kutubus Sittah ada berapa Sunan? Ada 4. Pertama, Sunan Ibnu Majah, Nasa'i, yang 2 disebutin di sini. Yang ketiga, dari ini lebih terkenal Kutubus Sittah. Ya, talabul ilmi harus tahu Kutubus Sittah ya. Sunan Darimi ada, tapi bukan termasuk Kutubus Sittah. Tirmidzi, Bukhari Muslim, Sunan Bukhari. Apa? Abu Daud. Nah, harus tahu ya. Bukhari, Muslim, Abu Daud. Abu Daud dan Tirmidzi ulama ada khilafnya, mana yang lebih dahulu. Maksudnya dari sisi itu disebutin itu dari sisi tingkat kesohihan ya. Bukhari, Muslim, ada yang Tirmidzi dulu, ada yang Abu Daud dulu. Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Ini Kutubus Sittah. Ya, hadis-hadis yang enggak ada di Kutubus Sittah, ya, ada yang sahih tapi sedikit. Karena itu kenapa ulama itu menjadikan ini kitab induk Kutubus Sittah, karena kebanyakan hadis sahih ada dalam 6 kitab ini. Ya. Nah, jadi ketika kita katakan Sahih Muslim lebih sahih daripada Kitabus Sunan 4 tadi, ya, itu min haitsul jumlah, dari sisi secara umum. Kalau kita lihat dari hadis pertama sampai hadis terakhir, ya, maka Muslim lebih sahih. Dari syarat-syarat yang ditetapkan oleh Imam Muslim itu lebih kuat, ya, daripada kita Sunan. Karena beliau mensyaratkan sahih seperti Imam Bukhari. Sedangkan Sunan enggak, tidak mensyaratkan sahih. Dari sisi umum, secara umum, ya Muslim lebih kuat. Tapi kalau seandainya kita lihat per hadisnya, wala yaqtadi an yakuna kullu haditsin fihi ashah min nadhirihi indahum. Tapi bukan berarti ya setiap hadisnya lebih sahih daripada Sunan. Kalau kita lihat satu-satu hadisnya, bisa jadi ada 1 atau 2 hadis yang sama lafadznya, namun berbeda mungkin dari beberapa lafadznya, ya sama hadisnya, cuma berbeda lafadznya di beberapa tempat, ya. Ternyata
riwayatnya Sunan lebih kuat daripada riwayatnya Muslim. Ya. Fataqdimu kulliyun la tafsiliyun, maka mengedepankan riwayat Imam Muslim itu kulliyun secara umum. Ya, bukan tafsili, bukan secara terperinci. Bukan kita lihat satu-satu hadis. Ya. Itu dari sisi pertama, kenapa hadis Nasa'i dan Ibnu Majah lebih kuat? Karena dari sisi sanadnya lebih kuat. Sanadnya lebih kuat. Yang kedua dari sisi dirayah, matannya. Ya, dari sisi matannya, riwayah satu, dirayah matannya. Kenapa? Fa innahu yab'udu an takuna alhamdulillah wahdaha tamla'ul mizan kama fi lafdzil hadits. Ya. Karena bisa kita katakan mustahil. Jauh lah, ya. Kalau seandainya alhamdulillah sendirian bisa memenuhi mizan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, ya. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Kita lihat hadis yang diriwayatkan Imam Nawawi, ya. Yang dibawakan Imam Nawawi, diriwayatkan Imam Muslim. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Mustahil. Ya, atau susahlah kita katakan alhamdulillah sendirian bisa memenuhi mizan. Fa idza dhummat ila tasbih naqasa qadruha. Tapi ketika digabung sama tasbih berkurang kadarnya. Kita lihat dulu. Fasarat mil'a ma bainas sama'i wal ard. Ketika dia bergabung sama tasbih, dia hanya bisa memenuhi langit dan bumi. Padahal ketika dia sendirian, dia bisa memenuhi mizan. Dan kita tahu bahwasanya mizan lebih besar daripada langit dan bumi. Kenapa alhamdulillah sendirian bisa memenuhi mizan? Tapi ketika alhamdulillah gabung sama tasbih, dia cuma bisa memenuhi langit dan bumi. Kok jadi kecil? Sendirian aja udah bisa tamla'ul mizan. Seharusnya tambah subhanallah, tambah memenuhi mizan lagi. Lalu kenapa cuma langit dan bumi? Dari sisi itu dilihat, ya. Maka Syekh Utsaimin menguatkan, berarti di situ bukan alhamdulillah memenuhi mizan. Tasbih plus takbir memenuhi langit dan bumi. Ya. Alhamdulillah sendiri memenuhi mizan. Sedangkan takbir ketika ditambahkan tasbih bisa memenuhi langit dan bumi, ya. Bisa dipahami, ya? Nah, itu perbedaan riwayat antara Imam Nasa'i, Ibnu Majah dengan riwayatnya Imam Muslim. Taib. Bisa antum cek nanti di ini ya, Sunan Nasa'i atau Sunan Ibnu Majah. Belajar nyari hadis. Sama riwayatnya, sama lafadznya, cuma beda di sini. Kalau Imam Muslim, alhamdulillah. Ya, wa subhanallahi walhamdulillah. Kalau di riwayatnya Imam Nasa'i Ibnu Majah, ya, tasbih takbir. Ya, takbirnya alhamdulillahnya diganti sama takbir. Taib. Fal muqaddam huwa lafdzul waqi' inda Nasa'i Ibnu Majah. Maka riwayat yang kita kedepankan adalah riwayat yang ada pada Imam Nasa'i dan Ibnu Majah. Anna tasbih wa takbir yamla'ani ma bainas sama'i wal ard, yaitu tasbih dan takbir bisa memenuhi langit dan bumi. Nah, selesai kita dalam pembahasan ini. Kemudian kita pindah pembahasan as-salatu nur wa shadaqatu burhan wa sabru diya. Ya. Tamthilun li hadhihi al-a'mal bimaqadiri ma laha bimaqadira atau bimaqadiri. Ra atau ri? Kenapa ri? Karena mudhaf. Kalau sendirian? Kenapa? Siwa mutal asan. Mamnu' min as-sarf, ya. Bimaqadiri ma laha minal inarah, ya. Rasulullah SAW memberikan permisalan dengan amalan dengan bimaqadiri ma laha minal inarah. Ya. Amal-amal tersebut bertingkat dari sisi cahaya yang diberikan. Anara yuniru, memberikan cahaya, ya. Jadi Rasulullah kasih tingkatan. As-salatu nur, shadaqah burhan. As-shadaqah burhan wa sabru diya. Ya. Rasulullah memberikan tingkatan ibadah ini dengan permisalan tingkatan cahaya. Ya. Awaluha aulaha, ya, yang pertama an-nurul mutlaq, cahaya secara umum. Semua cahaya itu namanya nur. Ya. Wa huwa wasfus shalah, dan itu menjadi sifatnya salat, ya. Di qauli sallallahu as-salatu nur. Jadi salat itu semua cahaya itu salat tuh. Tingkatan paling tinggi. Ya, semua yang ada tuh nur.
Ya. Kemudian wathaniyatuha, yang kedua al-burhan. Untuk sifat siapa? Sifat apa? Shadaqah. Liqauli sallallahu alaihi wasallam was-shadaqatu burhan. Apa maksud burhan? Burhan apa artinya? Bukti, petunjuk, hujjah. Ya, itu makna apa ya? Bukan makna aslinya. Bukan makna aslinya. Cuma dipakai karena makna aslinya. Apa makna aslinya? Huwa syu'a alladhi yali wajha syamsi muhitan biqarsiha. Dia adalah cahaya api itu, ya, api yang ada di matahari. Api yang mengelilingi matahari. Itu namanya burhan. Jadi ketika dikatakan mana burhanan tuh? Maksudnya apa? Mana bukti yang benar-benar nampak gitu. Seperti orang nggak ada yang nggak lihat matahari gitu. Matahari itu sinarnya itu benar-benar semua orang kena. Itu karena itu datangkan burhan kepada kami. Ya. Nggak ada lagi keraguan di situ, benar-benar nampak di situ. Nah, maka itu namanya burhan, ya. Ai al-halatul lati tahuffu bisyamsi minasyu'a, ya. Itu dia. Cahaya api yang mengelilingi nyala api yang mengelilingi matahari itu namanya burhan. Ya. Jadi udah khusus cahayanya, tapi lebih terang. Ya. Khusus tapi lebih terang. Nur tadi semua cahaya itu nur. Kalau ini khusus matahari. Ya, tapi terang gitu. Kemudian wasalitsatuha ad-diya. Tingkatan terakhir diya. Ya, wa hiya fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam as-sabru diya. Ya, sabar itu diya. Wa huwa nurul ladzi yakunu ma'ahu isyraq duna ihraq. Yaitu cahaya yang menerangi tapi tidak membakar. Ya, seperti diyaul qamar, cahaya bulan. Ya, dia lebih lembut daripada cahaya matahari. Ya, dalam pembahasan ini banyak khilaf di antara para ulama. Ya, banyak khilaf di antara para ulama. Ya, kalau antum ingin baca panjangnya bisa lihat di kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam karya Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Ya. Tapi ini yang dipilih oleh Syekh Utsaimin. Nah. Wa waqa'a fil jumlati tsalitsati fi ba'di nusakhi Muslim wa siyamu diya. Dan terdapat dalam riwayatnya sebagian nuskhah, sebagian manuskrip Sahih Muslim. Ya, sebagian manuskrip Sahih Muslim bukan sabar di situ, tapi siyam. Ya, jadi manuskrip Sahih Muslim itu kan banyak kadang. Ya, terjadi perbedaan lafaz. Ya, yang masyhur yang ada di tangan kita yang dicetak sekarang, ya, itu as-sabru diya. Ya, cuma ada, ya, dan ini juga disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab. Di sebagian nuskhah, di sebagian naskah, di sebagian manuskrip Sahih Muslim itu didapatkan lafaz as-siyamu diya. Bukan sabar tapi siyam. Wa huwa mufassirun li sabar. Dan dia menafsirkan makna sabar. Ya. Karena sabar itu terkumpul pada siyam, ya, pada puasa. Li'annahu fardun min afradihi, karena puasa itu adalah di antara bentuk-bentuk kesabaran. Ya. Washtaharat nisbatu siyami ila sabar lima fihi minal imsaki wal masyaqqah bi fatmin nafsi an ma'lufatiha. Ya, dan siyam itu biasanya disebut sabar, ya, puasa itu disebut kesabaran karena apa? Karena ketika puasa itu kita imsak, menahan, ya. Wal masyaqqah bi fatmin nafsi an ma'lufatiha. Ya, kita menahan dengan kesulitan, ya. Fatam itu apa ya? Kalau anak kecil itu disapih. Jiwa itu sedang disapih dari sesuatu yang dia sukai. Ya. Biasanya kita makan enak, suruh nahan. Ya. Maka sabar itu biasa ditafsirkan dengan puasa juga. Ya, karena pada puasa itu kita bersabar terhadap dua hukum Allah. Yang pertama hukum talabi, ya, yaitu hukum yang berkaitan dengan hukum syar'i, hukum syar'i yaitu hukum syariat Allah. Ya, yang kedua belajar hukum takdiri. Ya, al-qadari. Hukum yang ditakdirkan Allah, yaitu kita nggak makan pada saat itu. Kita bersabar. Ya, merasakan kita nggak makan.
Kemudian kita juga bersabar dari hukum syar'i. Ya, ketika puasa itu lebih tidak boleh lagi melakukan kemaksiatan. Ya. Jadi biasanya sabar dan puasa, yaitu terkadang puasa disebut dengan kesabaran. Apa kata Allah? Innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Ya. Maka para ulama tafsir sebagian mengatakan as-sabir di situ maksudnya apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah kan, orang-orang sabar itu pahalanya tanpa perhitungan. Ya. Sebagian ulama tafsir mengatakan itu maksudnya adalah puasa. Ya, puasa. Karena itu dijelaskan di hadis qudsi, wasiyamu li wa ana ajzi bihi. Ya, puasa itu untukku, ya untukku dan aku yang akan membalasnya tanpa ada batasannya, tanpa ada bilangannya. Nah. Baik. Fahadhil a'malu thalathah musyabbahatun bimaqadiriha minal anwar. Maka tiga amalan ini dibuat permisalan oleh Rasulullah SAW dengan tingkatan cahaya tadi. Ya, wa hadza tashbih lahu muta'allaqan, ya. Perumpamaan ini ada dua yang berkaitan dengan perumpamaan tersebut. Yang pertama adalah manfaatuha lil arwahi fil hal. Ya, wal akhar ujuruha indallahi fil ma'al. Yang pertama, kok bisa kayak gitu tingkatannya? Maka Syekh Utsaimin menjelaskan, yang pertama dari sisi manfaat untuk ruh. Salat itu lebih bermanfaat daripada sedekah. Ya, sedekah lebih daripada as-sabr. Ya. Kemudian ujuruha indallahi fil ma'al, ya, kemudian pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian famanfaatuha lirruhi fil hali bimanzilati intifa' al-khalqi bin nuri wal burhani wad diya. Ya. Kemanfaatan ruh ya dalam mengerjakan ibadah itu seperti kemanfaatan makhluk kepada cahaya matahari wad diya, atau cahaya seperti cahaya bulan lah. Ya, fantifa'uhum bin nuri akbaru min intifa'il bil burhan. Manfaat yang mereka dapatkan dari an-nur secara mutlak itu lebih banyak daripada manfaat mereka yang dapatkan dari burhan, ya. Wa intifa'uhum bil burhani akbaru min intifa'in bid diya. Manfaat yang mereka dapatkan dari burhan itu lebih besar daripada manfaat yang mereka dapatkan dari diya. Fatakunu shalah anfa' liruh minas shadaqah. Ya. Maka salat itu lebih bermanfaat untuk ruh daripada sedekah. Wa takunu shadaqah anfa' liruh minas sabr. Ya, dan sedekah itu lebih bermanfaat untuk ruh daripada kesabaran. Baik. Kemudian dari sisi keduanya, wa amma manfaatuha fil ajr indal ma'ali fayakunu bi'tibari ma yahuzuhul abdu minha. Sedangkan manfaat yang dia dapatkan di akhirat itu tergantung apa? Ma yahuzul abdu minha minal ajr. Ya, tergantung pahala yang akan dia raih gitu loh. Ala hadzal amal. Fahiya murattabatun fi ujuriha fil ma'ali 'alal wajhil madhkuri fil hadits. Pahala yang akan dia dapatkan itu seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis itu. Salat itu lebih besar pahalanya daripada sedekah, sedekah lebih besar daripada sabar, ya. Wa mulahadhatu hadzal ma'na fil amrayn al-madhkurain yuqawwi anna qawlahu sallallahu alaihi wasallam was-sabru diya. Ya, beliau ingin menguatkan bahwasanya sabar itu maksudnya siang, ya. Melihat dari dua hal yang disebutkan di atas, ya, menguatkan bahwasanya sabda Rasulullah SAW as-sabru diya, ya, bahwasanya permasalahan sabar dia. Dia situ al ya, fil sabr ahdiyatun yuradu biha siyam. Situ ada alif lam. Ada al. Al maksud situ adalah al ahdiyah. Ahdiyah itu apa? Ya, ayat tulabul muyassar. Sudah selesai kan ya? Muyassar sudah selesai kan? Udah kan? Muyassarnahu. Udah. Nggak ada al di situ pembahasan. Masa iya? Nanti kita buka lagi. Ada ahdiyah, ada istighraqiyah. Ada kan? Oh, nggak ada ya? Lil ahad. Waktu maksudnya apa? Khusus. Udah dipahami. Jadi kalau kita bilang ja'al mudarris, guru telah datang. Nggak perlu ditafsir lagi guru apa. Kita udah pakai al. Maksudnya apa? Kita sama lawan bicara sudah paham siapa guru ini.
Nah, jadi as-sabr maksud Rasulullah SAW di sini as-sabr yang sudah dipahami, bukan semua sabar. Ya, ya kama waqa'at fi ba'di nusakhi Muslim. Ya, fi sabr ahdiyatun yuradu biha siyam. Maksudnya adalah puasa. Sebagaimana yang kita dapatkan dalam sebagian manuskrip Imam Muslim ya dalam sahihnya. Li'annahu yunazzalu tilkal manzilah fi manfaatihi lirruh wa tartibuhu fil ajr. Ya. Karena dilihat dari manfaatnya untuk ruh dan banyaknya pahala yang didapatkan. Wallahu a'lam, kata beliau. Wa qauluhu, kemudian beliau katakan di akhir hadis, penjelasan akhir hadis, kullun nasi yaghdu faba'i'u nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Setiap orang itu berangkat di pagi hari. Setiap orang itu berangkat di pagi hari, faba'i'u nafsahu, ada yang menjual dirinya, ya, maksudnya famu'tiquha, memerdekakan dirinya, melepaskan dirinya, ya, aw mubiquha, ada juga yang membinasakan dirinya. Ada yang membinasakan dirinya. Ma'nahu, maksudnya apa? Anna kulla ahadin minan nasi yas'a fi awalin nahar. Ya. Maknanya adalah setiap orang itu berusaha di awal siang. Ya. Fal ghuduwu, maksud ghudu apa? Ismun lisairi awalan nahar. Ya. Berangkat di pagi hari, di awal hari, itu namanya ghudu. Maka kalau kita bilang aghdu ilal madrasah, aghdu ilal jami'ah, berarti orang udah paham, berarti dia berangkat pagi. Ya, jadi kita kalau berbahasa Arab perlu di tanawu, perlu dirubah-rubah gitu, diubah-ubah ya. Jadi jangan terus adhabu ilal jami'ah sobahan gitu terus ya, atau fi sobah. Ya, kadang aghdu gitu, orang langsung paham aghdu maksudnya pagi hari. Faminhum sa'in fi fakaki nafsihi wa itqiha, ada yang berusaha, ya, dia udah beramal nih dari pagi hari, ada yang berusaha untuk memerdekakan dirinya. Wa minhum sa'in fi ibaqiha, ada yang membinasakan dirinya, ya, atau ihlakiha. Faman sa'a fi ta'atillah, siapa yang berusaha untuk mentaati Allah, a'taqa nafsahu minal azab, maka sesungguhnya dia telah memerdekakan dirinya dari azab. Nah, ini maksud merdeka. Ya, yaitu merdeka dari azab Allah. Wa man sa'a fi ma'siyatillah, siapa yang dari awalnya dia udah pergi untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, au baqaha, ya, maka dia telah membinasakan dirinya bima yastahiqu minal iqab, dengan apa? Menjatuhkan dirinya ke dalam hukuman Allah Subhanahu wa taala. Wa man sa'a fi ma'siyatih au baqaha bima yastahiqu minal iqab, ya, siapa yang berusaha beramal untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia telah membinasakan dirinya, ya, menjadikan dirinya berhak untuk menerima hukuman dari Allah. Ya. Wa dzikrul ghuduwi fihi isyaratun ilal mubadarah bil a'mal. Rasulullah SAW di situ menyebutkan kata ghudu itu sebagai isyarat agar apa? Bersegera untuk beramal fi awalin nahar, di awal siang. Li'annahu mahallul intishar fi ibtigha'i masalihil ibad. Karena itulah waktu, ya, untuk bertebaran, ya, untuk dalam mencari kemaslahatan hamba. Ya, nah. Alhamdulillah kita selesai 2 hadis. 2 hadis baru. Masya Allah. Anak kok dapat hadisnya panjang-panjang ya? Enggak apa, khair. Kita masuk ke hadis 24. Masya Allah, ini panjang ini. Hadis qudsi. Ya. Qala al-musannif rahimahullah. Ya, Imam Nawawi rahimahullah taala berkata, al-haditsul rabi' wal 20, hadis ke-24. An Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima rawa an rabbih azza wajal, yang mana beliau riwayatkan dari Rabb beliau azza wajal. Nah, hadis apa namanya? Hadis qudsi. Apa beda hadis qudsi dan hadis nabawi yang biasa? Yakin. Jangan ragu. Lafadznya dari Rasulullah. Maknanya dari Allah. Itu hadis apa? Qudsi. Kalau hadis nabawi? Jadi maknanya dari siapa? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
Berarti maknanya datang dari Allah. Masa Rasulullah buat maknanya sendiri? Waduh. Waduh, berarti selama ini ada ini. Ya, ada yang lain. Nggak ada hanya itu. Masa nggak ada itu? Lebih memang banyak perkataan para ulama di situ, namun yang lebih tidak ada pertentangan ya. Kalau kita katakan hadis qudsi itu adalah lafaz yang maknanya datang dari Allah. Ya, sedang hadis nabawi lafaznya dari Rasulullah SAW, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, karena itu wahyu. Tapi apa beda hadis qudsi dengan Quran? Nah, masalah lagi kan. Kalau kita bilang lafaz maknanya datang dari Allah. Nah, terus Quran lafaz maknanya dari Allah. Quran atau sebagian ulama bilang seperti itu. Tapi dari mana asalnya? Ya, Rasulullah bilang apa? Qala Allah Ta'ala. Terus kita katakan, ini makna ini. Padahal Rasulullah bilang, kalau Allah Ta'ala. Apakah Rasulullah nggak hafal apa yang disampaikan Allah? Sehingga beliau datang dengan maknanya. Ya, makanya kita katakan yang lebih tepat, yang kurang ada pertentangan lah di situ, bahwasanya kita katakan hadis qudsi itu lafaz dan maknanya datang dari Allah. Sedang hadis nabawi lafaznya dari Rasulullah SAW, maknanya dari Allah. Apa bedanya dengan Quran? Quran itu mukjizat, hadis qudsi tidak. Ya, Quran itu per hurufnya diberikan pahala, hadis qudsi diberikan pahala secara keseluruhan. Ya, dipelajari dia berpahala, dihafal berpahala. Ya, cuma tidak diberikan pahala per huruf. Ya. Kemudian Al-Quran ditantang oleh Al-Quran, digunakan oleh Allah untuk menantang orang-orang kafir kan. Coba datangkan satu surat, coba datangkan satu ayat. Nggak bisa. Kalau hadits qudsi tidak ada tantangan di situ. Nah, wallahu a'lam. Baik. Annahu qala. Nah, di sini disebutin annahunya, ya. Annahu qala. Ya ibadi, duhai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, dan aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya ibadi kullukum dhallun. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua itu asalnya adalah orang-orang yang sesat. Ya. Illa man hadaitu, kecuali orang yang aku berikan petunjuk. Fastahduni ahdikum. Maka minta petunjuk kepadaku, aku berikan kalian petunjuk. Ya ibadi kullukum ja'i'. Hamba-hambaku, kalian tuh semuanya pada asalnya adalah orang yang lapar. Ya, illa at'amtuh, kecuali aku yang aku beri makan. Orang yang aku beri makan, fastat'imuni ut'imkum. Maka mintalah makanan kepadaku, aku berikan kalian makanan. Ya ibadi kullukum 'arin. Hamba-hambaku, pada asalnya kalian semua adalah telanjang. Ya, illa man kasautuh, kecuali orang yang aku berikan pakaian. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, aku berikan kalian pakaian. Ya ibadi innakum mukhti'una bil laili wan nahar. Hamba-hambaku, kalian itu berbuat kesalahan, berbuat dosa sepanjang hari dan sepanjang malam. Ya. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, tapi tenang, aku mengampuni semua dosa. Aku adalah zat yang mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka minta ampun kepadaku, aku ampuni dosa-dosa kalian. Ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Hamba-hambaku, kalian tidak akan pernah memberikan kemudaratan kepadaku sehingga kalian bisa memudaratkanku. Begitu pula kalian tidak akan bisa memberikan kemanfaatan kepadaku, kata Allah. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Kalaulah seandainya dari awal dan sampai akhir, wa insakum wa jinnakum, dari kalangan manusia dan jin dikumpulkan, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, dan semuanya ya itu ada memiliki hati yang paling bertakwa. Sama keimanan nih, puncak paling atas. Atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Siapa di antara kalian paling bertakwa, tuh semuanya kayak gitu tuh levelnya. Di level yang sama, ya, level ketakwaan yang sama, ma zada dzalika fi mulki syai'a. Itu enggak bakal menambah kerajaanku, kata Allah. Ya, kekuasaanku. Ya ibadi, hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Kalau seandainya semua kalian, jin manusia dari awal sampai akhir, ya, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin. Itu levelnya, level ketakwaan, level maksiatnya, pendosanya sama paling bawah.
ya, semuanya pendosa, ya. Mana qasadzalika min mulki syai'a, itu juga tidak akan mengurangi kerajaanku. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni, kalau seandainya semua kalian, jin manusia dari awal sampai akhir itu berdiri dari satu tempat, fasa'aluni, lalu meminta kepadaku, masing-masing minta, fa'ataitu kulla insanin mas'alatah, lalu aku berikan masing-masing itu apa yang dia inginkan, apa yang dia minta. Mana qasadzalika mimma indi, maka itu tidak akan, ya, semua manusia dan jin dikumpulkan, lalu semuanya diberikan oleh Allah apa yang diminta, ya, maka itu tidak akan mengurangi yang ada padaku, kata Allah, illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr, kecuali seperti jarum, ya, dimasukkan ke dalam lautan lalu kita angkat, hanya segitu, ya, sama aja nggak bakal mengurangi gitu, ya, sama aja tidak bakal mengurangi. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum, ya ibadi, sesungguhnya semua yang kalian kerjakan itu, amalan kalian itu aku hitung, ya, untuk kalian. Tsumma uwaffikum iyaha, lalu nanti akan aku balas, ya. Faman wajada khairan falyahmadillah, siapa yang mendapatkan kebaikan maka hendaklah dia memuji Allah, karena semuanya datang taufik dari Allah, ya. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna ila nafsah, tapi kalau seandainya kalian tidak mendapatkan kebaikan, ya, maka jangan kalian mencela kecuali diri kalian sendiri, ya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ya. Kata Syekh Utsaimin hafizahullah, hadzal haditsu akhrajahu Muslimun wahdah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim sendirian. Dunal Bukhari fa huwa min afradihi anhu. Sebagaimana yang telah 3 hadis atau 2 hadis sebelum ini, ya. Kita lihat apa penjelasannya. Wa awwaluhu fin nusakh allati bi aidina, ya, anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma rawa anillahi tabaraka wa taala. Ya, kalau seandainya kita lihat ke kitab Sahih Muslim yang ada, yang tersebar sekarang, yang dicetak sekarang, maka kita akan dapati lafadznya bukan ar-rabbih, tapi anillah. Di situ kan kalau di Imam Nawawi apa? Fi ma rawa an rabbih. Tapi dalam kitab Sahih Muslim, ya, fi ma rawa anillahi tabaraka wa taala. Nah, tapi kita tidak boleh mengubah apa yang ditulis Imam Nawawi, karena kita belajar apa? Arba'in Nawawi. Sebagian cetakan Anda lihat di terjemahan, ya, dilihat ke lafaz aslinya, Imam Nawawi bilang rawahu Tirmidzi misalkan. Dilihat ke Sunan Tirmidzi, lalu didapati ternyata berbeda, maka diambil yang Sunan Tirmidzi. Enggak, ini hafalan Imam Nawawi, ya. Kita bahas Arba'in Nawawi. Nanti baru kita jelaskan ini yang disampaikan Imam Nawawi beda nih sama yang ada di Imam Muslim. Ya, mungkin beliau nulis dari hafalan beliau sehingga ada perubahan lafaz di situ, ya. Nah, kemudian, ya, kita lihat hadisnya, ya, syarah hadisnya. Wa qauluhu ya ibadi inni haramtu dzulma, permasalahan kezaliman yang pertama, ya. Fihi bayanu tahrimil zulmi min wajhaini. Di sini menjelaskan haramnya kezaliman dari 2 sisi. Ya. Yang pertama apa? Kaunullahi harramahu ala nafsih. Pertama dari sisi apa? Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Ini menunjukkan haram untuk kita. Walaupun Allah tidak mengatakan fala tadzalamu, jangan kalian saling menzalimi. Allah cuma katakan inni haramtu dzulma ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Aku tidak boleh berbuat zalim. Ini sudah apa? Kelazimannya apa? Kalau aku tidak boleh berbuat zalim, ya kalian lebih enggak boleh. Ya. Allah punya semuanya. Allah kalau zalim siapa yang protes? Enggak ada yang bisa protes. Ya. Kalau Allah saja yang bisa melakukan semuanya enggak boleh zalim, ya kalian lebih enggak boleh zalim. Gitu, ya. Fa idza kana muharraman alaihi ma'a kamali qudratihi, kalau seandainya kezaliman itu diharamkan atas dirinya padahal Allah itu sempurna dalam kekuasaannya, wa tamamu mulkihi, kekuasaannya sempurna, fa hurmatuhu 'alal 'abdi aula, maka keharaman kezaliman tersebut pada hamba itu lebih diutamakan. Karena dia enggak punya apa-apa, kenapa dia menzalimi? Dia enggak punya apa-apa, gitu loh. Li dhuhuri ajzihi,
Karena apa? Lemah hamba itu. Wa naqsi mulkihi, kerajaannya enggak kurang lah. Ya. Enggak ada yang bisa menguasai semua dunia ini. Paling kalau dia raja di suatu daerah. Ya. Bagaimana mungkin dia boleh berbuat zalim? Allah yang menguasai alam semesta saja dia enggak boleh zalim. Ya. Baik, itu dari sisi pertama. Dari sisi kedua apa? Anallah ja'alahu bainana muharrama. Ya. Allah menjadikan itu haram atas kita. Wa nahana anhu fi hadzal hadits al-ilahi. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari kezaliman dalam hadis ilahi ini. Ya, hadis ilahi nama lain dari hadis qudsi. Faqala fala tadzalamu. Allah katakan jangan kalian menzalimi. Wan nahyu lit tahrim. Dan larangan itu menunjukkan keharaman. Ya. Fa ukida tahrimuhu alaina bi tariqaini. Ya. Allah mengharamkan kezaliman atas diri kita ditekankan dengan dua cara. Yang pertama apa? At-tasrih bi hurmatihi. Allah terang-terangan, Allah perjelas keharamannya dengan mengatakan wa ja'altuhu bainakum muharrama. Allah benar-benar katakan haram atas kalian. Yang kedua dengan cara apa? An-nahyu anhul mufidu hurmatahu. Dengan cara larangan. Yang pertama Allah secara jelas, secara gamblang bilang haram. Yang kedua dengan cara larangan, dan larangan menunjukkan keharaman juga. Ya. Fala tadzalamu. Ya. Wadh-dhulmu, apa itu dzulm? Kezaliman wad'u syai'i fi ghairi mawdhi'ihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sedangkan adl wad'u syai'i fi mawdhi'ihi. Ya, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Hadza ahsanu ma qila fihi. Ini ta'rif atau pengertian yang paling baik dalam masalah ini. Ya, dalam pengertian kezaliman. Banyak ta'rif yang dikatakan oleh para ulama, namun ini yang terbaik. Haqqaqahu Ibnu Taimiyah Al-Hafid. Sebagaimana yang telah ditahqiq oleh Imam Ibnu Taimiyah. Ya. Al-Hafid, Syekhul Islam. Al-Hafid artinya apa? Cucu. Ya. Berarti kakeknya ada? Nah. Ya, adalah kakeknya. Tapi kalau cucunya namanya siapa? Al-Hafid, sang cucu kan? Ibnu Taimiyah sang cucu. Namanya siapa? Hah? Panjang? Namanya nggak panjang, binnya panjang. Kalau panjang-panjangan, panjangan nama orang Indonesia. Orang Arab nggak panjang namanya. Yang penting Syekhul Islam lah ya. Yang Syekhul Islam kakek apa anak? Cucu? Kakeknya? Syekhul Islam yang digelari Syekhul Islam. Kakeknya, ayahnya atau anaknya? Kakeknya, ayahnya atau cucunya? Cucunya. Abdul Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam. Namanya Ahmad. Syekhul Islam itu Ahmad. Abdul Halim ayahnya. Ulama juga, ulama Hanabilah juga. Kakeknya Abdul Salam. Majiduddin. Yang punya kitab Muntaqal Akhbar. Kitab hadis ahkam termasuk yang terpanjang, terbanyak. Yang disyarah oleh Imam Syaukani jadi Nailul Raja. Tapi Syafi'i kita. Beliau Hambali ya, pindah ke Syafi'i. Nailul Autar. Pernah dengar Nailul Autar? Enggak pernah. Pernah. Ya. Cucunya Taqiyuddin. Ayahnya Syihabuddin. Kakeknya Majiduddin. Ya, kan dikatakan oleh para ulama kakeknya itu ibarat bulan. Ya, ayahnya ibarat bintang. Cucunya ibarat matahari. Ketika terbit matahari, hilang cahaya bulan dan bintang. Nah, itu. Insyaallah. Baik ya, sebagaimana dikatakan Ibnu Taimiyah Syekhul Islam Al-Hafid fi risalatin mufradah fi syarhi hadzal hadits ya. Yang beliau khususkan membahas sebuah tulisan untuk membahas hadis ini. Baik, li'anna haqiqata dzulmi laha ma'akhidh mutafarriqah, karena hakikat kezaliman itu banyak kaitannya ya. Wa fiha anzarun muta'addidah, banyak pendapat di situ. Menetapkan hakikat kezaliman itu seperti apa sih gitu. Wa kalamuhu min ahsaniha sabkan wa atammuha muwafaqatan li khitab syar'i. Ya, perkataan Ibnu Taimiyah ini yang terbaik ya, yang terbaik dan sesuai dengan khitab syar'i. Yaitu apa? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kesyirikan Allah katakan zalim,
Kenapa? Kata kita meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, kita meletakkan tandingan kepada Allah, bukan pada tempatnya. Ya, Allah nggak boleh ada, nggak punya tandingan. Nah, wa in kana huwa nabbaha fi risalatin ukhra ila anna hadzal hadda rubbama ulhiqa bihi mahallun akhar yata'allaqu bil mahalli alladhi ta'allaqa bihi dhulmu wallahu a'lam. Walaupun dalam risalah yang lainnya ya beliau memberikan tanbih. Tanbih itu apa? Tanbih. Warning. Peringatan ya, peringatan atau catatan lah bahwasanya ya, di risalah yang lain ya, di tulisan beliau yang lain menjelaskan bahwasanya pengertian ini terkadang perlu ada tambahan sesuai dengan apa yang dibahas. Kezaliman dalam masalah ini sepertinya ada tambahan di situ. Enggak cukup dengan mengatakan wad'u syai' fi ghairi mawdhi'ihi. Namun secara umum wad'u syai' fi ghairi mahallihi ini mewakili dari kezaliman, dari pengertian kezaliman yang ada. Ya. Bisa dipahami ya? Baik. Tuma utbi'atil jumlatul ula bitis'in jumal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menyampaikan firman-Nya ya bitis'in jumal. Setelah penjelasan tadi tentang kezaliman ya, dengan 9 jumal, 9 kalimat. Ya. Hiya munqasimatun ila thalathati aqsam. 9 kalimat itu bagi 3. Bagian yang pertama, fi tahqiqi faqril makhluqi wa bayani ma yughnih. Ya. Yang menjelaskan tentang apa? Kefakiran makhluk wa bayan ma yughnihi. Dan bagaimana cara dia mencukupi dirinya. Ya. Jadi bagian pertama adalah kalimat-kalimat firman-firman Allah yang menjelaskan tentang hamba itu kurang. Terus bagaimana cara dia melengkapi kekurangan tersebut? Ya. Wa huwa fi arba'in jumal, ada 4 jumlah, ada 4 kalimat di sini. Pertama, kullukum dhalun ila man hadaitu. Kekurangannya apa? Sesat. Dia enggak tahu apa-apa. Bagaimana ila man hadaitu kata Allah. Bagaimana cara dia lepas dari kesesatan? Fastahduni ahdikum. Minta hidayah sama Allah. Baik. Kurangan yang kedua, jai'. Lapar. Ya. Bagaimana cara dia lepas dari kelaparan? Fastat'imuni ut'imkum. Minta makanan sama Allah, Allah berikan dia makan. Ya. Ketiga, arin, telanjang. Bagaimana cara dia bisa lepas dari ketelanjangannya? Fastaksuni aksukum. Minta pakaian kepada Allah. Ya. Yang keempat, dosa. Tukhti'una bil-laili wan nahar. Kalian semua tuh pendosa kata Allah. Siang malam dosa terus. Ya. Maka kalau ada orang bilang apa dosa saya? Nambah dosanya. Ya, tidak menyadari dia berdosa. Dia udah banyak dosanya. Ya, Rasulullah SAW beristighfar 70 sampai 100 kali. Padahal Allah janjikan dosa beliau sudah dihapuskan. Ya, datang orang sekarang ketika ditimpa musibah, dia berkatakan kepada Allah, "Ya Allah, apa dosa saya?" Udah enggak tahu lagi dosanya. Baik. Tukhti'una bil-laili wan nahar. Bagaimana cara dia lepas dari dosa tersebut? Ya, fastaghfiruni aghfir lakum. Minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Fadlalu yudfa' bistihda'illah, maka kesesatan bisa dilawan dengan minta hidayah pada Allah. Wal ju' yudfa'u bistit'amihi. Ya, rasa lapar dihilangkan dengan cara minta makan sama Allah. Wal uri yudfa' bistiksaihi. Ya. Tidak berpakaian bisa dihilangkan dengan cara minta pakaian sama Allah. Wal khata'u yudfa'u bistighfarihi. Dan dosa ya bisa kita hilangkan dengan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kisah yang pertama, menjelaskan tentang kurangnya hamba, kebutuhannya hamba. Ya. Lalu apa yang bisa mencukupi dirinya? Baik, yang kedua, pembagian yang kedua. Fi bayani ghinallah, ya, menjelaskan tentang cukupnya Allah. Pertama Allah jelaskan manusia, ya kalian itu, kata Allah, kurang. Sedangkan Allah kaya. Ya. Di bagian kedua Allah ingin jelaskan Allah kaya. Wa huwa fi arba'in jumal aidha. Dalam 4 kalimat Allah jelaskan.
Pertama apa? Innakum lam tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu nafi fatanfa'uni. Yang pertama Allah katakan kalian tidak akan pernah bisa sampai untuk memudaratkanku. Begitu pula kalian tidak akan pernah sampai bisa memberikan manfaat padaku. Enggak bakal sampai ke derajat itu. Itu yang pertama. Betapa maha kayanya Allah. Allah tidak membutuhkan makhluknya. Ya. Makhluk membutuhkan orang lain karena untuk apa? Kenapa kita butuh orang lain? Untuk memenuhi kebutuhan. Membutuhkan orang lain untuk mendapatkan manfaat, menolak mudarat. Ya kan? Kita butuh petani. Karena kita kalau nggak ada petani kita nggak bisa makan. Ya, kita butuh. Ya, kalau nggak kita termudaratkan. Allah ingin jelaskan. Allah nggak butuh. Gitu. Ya. Untuk apa Allah butuh? Kalian tidak bisa memberi manfaat, kalian juga nggak bakal bisa memberi mudarat. Allah nggak butuh. Allah ingin jelasin itu. Itu yang pertama. Kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua. Kalau seandainya kalian semua bertakwa dengan level yang sama, level orang yang paling bertakwa di muka bumi ini, semua orang takwanya kayak gitu. Ya, Allah katakan itu tidak akan menambah kerajaanku. Sebaliknya, di kalimat yang ketiga, kalau seandainya semua orang manusia ini ya, level ketakwaannya paling rendah, itu juga tidak akan mengurangi kerajaan Allah. Jadi kalau kalian semua bertakwa, nggak ada untungnya. Kalau kalian semuanya fajir, nggak ada ruginya. Ya. Kemudian Allah katakan di terakhir, kalau semua kalian berkumpul, lalu minta, masing-masing itu minta permintaan, lalu Allah berikan permintaannya masing-masing. Ya. Itu hanya seperti apa? Kalau kerajaan Allah itu hanya seperti jarum dimasukkan ke dalam lautan. Hanya itu ya, hanya itu yang kurang. Gitu. Kerajaan Allah, kekuasaan Allah, kekayaan Allah seperti lautan. Ya. Lalu yang kita minta semua manusia dari Nabi Adam sampai manusia terakhir, dari iblis sampai jin terakhir, kumpul semuanya, minta masing-masing. Allah kasihkan semuanya apa yang dia inginkan. Berapa besar pun permintaannya Allah kabulkan. Itu hanya seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan. Subhanallah. Baik, itu yang pembagian kedua. Pembagian yang ketiga, fi bayanil hukmil adli fi yaumil fasli bainal muftaqirina ila Allah wal mustaghnina anhu. Pembagian yang ketiga, ini pembalasannya. Pertama Allah jelaskan kalian posisinya adalah orang yang membutuhkan, makhluk yang membutuhkan. Posisinya Allah adalah zat yang maha kaya yang tidak butuh kepada makhluknya. Seharusnya yang terjadi adalah makhluk minta ke maha kaya. Orang yang nggak punya minta sama yang punya, itu seharusnya. Ya. Tapi ada orang-orang yang dia miskin, tapi sombong. Nah ini masalahnya. Ya. Dia nggak punya, tapi sosokan. Nah, ini Allah ingin jelasin. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Ya ibadi amalan kalian itu ya untuk kalian gitu. Uhsiha lakum, aku catatkan untuk kalian. Tsumma uwaffikum iyyaha, aku balas nanti. Jadi Allah nggak butuh amalan kalian, amalan itu untuk kalian gitu. Ya. Faman wajada khairan falyahmadillah. Kalau dia dapatkan kebaikan karena amalan yang telah dia lakukan, minta puji pada Allah. Ya, pujilah Allah. Ya. Karena Allah yang ngasih dia hidayah tadi. Karena Allah yang ngasih dia rezeki tadi. Ya, karena Allah yang ngampuni dosanya tadi. Puji Allah. Ya. Kenapa? Karena dia telah menempatkan posisinya sebagai orang yang butuh kepada Allah, lalu dia minta sama Allah. Maka puji Allah karena Allah yang ngasih hidayahnya dan sebagainya. Wa man wajada ghaira dzalik, tapi ada orang-orang yang tidak mendapatkan apa yang didapat kalau orang-orang tadi. Dia tidak mendapatkan kebaikan. Maka jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Dia yang sok-sokan. Udah tahu dia nggak punya, kenapa nggak minta? Udah tahu dia nggak dapat hidayah, dia tersesat, kenapa nggak minta petunjuk? Udah tahu dia pendosa, kenapa nggak minta ampun? Maka yang disalahkan siapa? Dirinya sendiri. Wa hadzal jumlatu tahtamilu ma'nayaini sahihaini. Dan kalimat ini punya dua makna yang benar, yaitu makna yang mana man wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika falyalumanna ila nafsah. Ini ada dua makna dan dua-duanya benar kata Syekh Utsaimin. Yang pertama adalah annaha amrun ala haqiqatihi. Dia benar-benar mendapatkan kebaikan, ya. Bahkan di dunia pun dia mendapatkan kebaikan, ya. Faman wajada khairan falyahmadillahi ala ma ajjala lahu min jazaa'i amalihi shalih. Siapa yang mendapatkan kebaikan,
hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menyegerakan balasan amal solehnya. Di dunia dia dapat kenikmatan, kebahagiaan ya. Benar-benar dia mendapatkan di dunia, dia udah rasakan. Maka puji Allah. Ya. Wa man wajada ghaira dzalika fa huwa ma'murun bilaumi nafsihi 'ala dzunubi allati wajada 'aqibatah fid dunya. Kalau seandainya dia tidak mendapatkan itu, dia merasa sengsara, dia merasa sempit aja dunia ini, ya, maka celalah dirinya akibat dosa-dosa yang sehingga dia mendapatkan hukumannya di dunia. Jadi ini benar-benar ketika Allah berfirman ini, lihat posisi kita sekarang. Ya, bahagia atau enggak? Udah senang apa belum? Dapat kebaikan atau keburukan? Kau dapat kebaikan, alhamdulillah. Ya, berarti Allah telah menyegerakan balasan amal soleh pada kita. Tapi masih mendapatkan keburukan, fala yalumanna ila nafsah. Berarti ada yang kurang tuh. Maka celalah dirinya sendiri. Yang kedua, ini maksudnya adalah nanti di akhirat. Ya. Annaha amrun yuradu bihil khabar. Ini bukan perintah. Cuma mengabarkan. Ya, kalau tadi kita dapatin sekarang nih kebaikan. Maka kita diperintahkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur pada Allah. Kalau tidak mendapatkan itu, diperintahkan untuk mencela diri kita akan dosa-dosa. Makna yang kedua, perintah di sini adalah khabar. Allah mengabarkan nanti di akhirat, ya, anna man wajada fil akhirah khairan fasayahmadullah. Siapa yang mendapatkan kebaikan, dia akan memuji Allah nanti di akhirat. Khabar. Ya, perintah bermakna khabar. Wa man wajada ghaira dzalika fa innahu yalumu nafsahu wa la mandamin. Ya. Dan siapa yang mendapatkan selain itu, maka nanti di akhirat dia akan menyesal, dia akan mencela di dirinya sendiri, ya. Fatakunul jumlatu fi suratil amri muradan bihal khabar. Maka kalimat fatakunul jumlah fi suratil amri muradan bil khabar. Maka dalam makna yang kedua ini, surahnya lafadznya lafadz perintah, cuma maknanya makna khabar. Fahiya khabarun amma sataulu ilaihi halun nas fil akhirah. Ya, dan itu adalah kabar yang akan terjadi nanti, ya, yang akan dialami manusia nanti ketika berada di akhirat, ya. Wallahu taala a'lam. Berapa hadis kita ambil? 3 hadis. Oh, Masya Allah panjang-panjang. Enggak, besok pendek-pendek insyaallah. Ya, semoga Allah mudahkanlah untuk kita menyelesaikan kitab ini sampai akhir. Baik, ada berapa menit lagi? 5 menit. Ustaz Roma ada pertanyaan apa enggak? Oh, baik. Oh, gitu. Selama enggak ada kita lanjut dikit bisa ya? Tidak, berarti kalau enggak ada pertanyaan kita lanjut. Hah? Oh. Tafadhal, pertanyaan dulu aja. Tanggung soalnya 5 menit. Nah, tafadhal. Beberapa kesempatan Rasulullah menyampaikan dengan makna yang berbeda. Misalkan menyampaikan hadis A di satu tempat, kemudian ketika di tempat lain masih menyampaikan hadis tersebut, tapi ada perbedaan lafaz. Apakah itu benar, dan kemudian bagaimana kita menyikapinya gitu? Apakah menerima itu sebagai kebenaran keduanya, atau mencari yang paling benar gitu? Mencari kebenaran keduanya atau? Nah, jadi kan ada satu hadis tapi kadang lafaznya Berbeda. Terus saya pernah mendapatkan penjelasan bahwa itu karena ketika Rasulullah menyampaikan hadis tersebut di satu tempat, kemudian berbeda lagi lafaznya ketika menyampaikan di tempat yang lain. Dan itu sebagai ya, sifat dasar manusia tidak bisa mengulang kembali pernyataan yang sama dari kejadian sebelumnya. Baik. Ketika kita mendapati lafaz hadis yang berbeda-beda, ya, banyak kemungkinan di situ. Banyak kemungkinan. Pertama, memang kemungkinan Rasulullah SAW menyampaikan kabar tersebut di beberapa kesempatan. Ada kemungkinan ini. Tapi apakah mesti ini? Nggak mesti juga. Ada hal yang kedua, ketika sahabat yang mendengar yang berbeda. Rasulullah menyampaikan satu tempat, semuanya mendengar. Sahabat ke tabi'in
bisa jadi berbeda karena mereka meriwayatkan sesuai dengan apa yang mereka hafal. Ya, sesuai dengan mereka apa yang mereka hafal. Begitu seterusnya. Ya. Baik. Kemudian bagaimana sikap kita? Ya, ketika mendapati dua atau lebih permasalahan perbedaan dalam lafaz hadis Nabi Muhammad SAW. Maka kita lihat dulu lafaz itu bertentangan atau enggak. Tidak mesti beda lafaz dan maknanya beda. Bisa jadi lafaznya beda, maknanya sama. Lafaznya beda, maknanya sama. Makanya seperti ini para ulama hadis biasanya al-jama'. Mereka kumpulkan. Ya, mereka kumpulkan. Mereka kumpulkan lalu mereka teliti, oh ternyata maknanya kayak gini. Kalau secara utuh seperti ini. Tidak ada pertentangan hadis ini dengan hadis ini walaupun lafaznya berbeda. Ada seperti itu. Kalau seandainya tidak ada dua riwayat yang saling bertolak belakang, ya, maka para ulama mengambil cara dengan cara pertama mereka menjamak tadi. Kalau nggak bisa, mereka akan melihat tarikh, nasikh dan mansukh. Ya. Rasulullah bilang di awal larang, atau Rasulullah awalnya memerintahkan, di akhir melarang, atau awalnya melarang, di akhirnya memerintahkan. Ya, ada dua hadis yang bertentangan nih, yang satu perintah, satu larang. Yang mana yang benar nih? Ya, maka para ulama lihat tanggalnya, lihat harinya. Bisa jadi dilihat dari sahabat yang meriwayatkan. Yang satu udah lama masuk Islam ya. Ya. Ini mungkin di Mekah dia dengar. Ada yang satu tidak mendengar hadis kecuali di akhir hidup Rasulullah SAW seperti Abu Hurairah. Nah, berarti ketika dilihat seperti itu bisa yang ini menasikh, menghapus yang sebelumnya. Ada yang ketiga caranya tarjih. Merajihkan pendapat. Banyak halnya dilihat dari rawi seperti tadi. Lihat rawinya gimana, kesalahannya di mana. Sehingga nanti dirajihkan. Yang keempat kalau seandainya nggak bisa juga tawakuf, dan itu jarang lah terjadi. Ya, para ulama sampai tawakuf. Ya. Oleh karenanya kalau kita dapati seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sebagai penuntut ilmu ya, apa yang harus kita lakukan? Baca perkataan para ulama. Nah, membaca perkataan para ulama. Seperti itu semuanya. Ya. Jadi sebenarnya pembahasan itu kan pembahasan usul fikih juga. Jadi usul fikih itu bisa dipakai untuk beberapa keadaan, beberapa cabang ilmu juga. Nah, jadi itulah gunanya kita belajar ya kepada para ulama. Para ulama ada membuat kitab-kitab dengan pembahasan mushkilul athar, ya, asar-asar yang kelihatan ta'arud fi zahir, bertentangan secara zahir. Tapi para ulama bisa mentawafuknya, mengkompromikannya, ya, sehingga kita bisa pahami gitu. Ya, biasanya kita di awal, kok bertentangan ya gitu. Maka baca syarahnya para ulama. Allah Allah. Nah, Syekh Utsaimin ya. Anda dengar Utsaimin tadi. Di matan Nawawi ini yang alhamdulillah ini bermakna takbir atau enggak? Masih belum masuk. Baik. Di lafaz Imam Muslim yang dibawakan oleh Imam Nawawi, ya. Di situ disebutkan walhamdulillah tamlaul mizan. Pertama kita dudukkan dulu, mizan itu lebih besar dari langit dan bumi. Mizan itu besar. Jauh lebih besar daripada langit dan bumi. Alhamdulillah tahmid ini memenuhi mizan. Oke? Tahmid ini memenuhi mizan. Lalu setelahnya dikatakan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani. Dari sisi situ Syekh Utsaimin melihat. Loh, alhamdulillah ini kan tamla'ul mizan. Kenapa ketika digabungkan sama subhanallah hanya bisa memenuhi langit dan bumi? Tadi kedudukannya udah gede. Udah besar banget tuh. Jangan langit dan bumi itu lebih dari langit dan bumi. Gitu loh. Ketika digabung subhanallah alhamdulillah mengecil kedudukannya. Yang tadinya memenuhi mizan sekarang cuma memenuhi langit dan bumi.
Dari sisi itu Syekh Utsaimin melihat berarti bukan alhamdulillah di sini, karena alhamdulillah tamla'ul mizan. Ini alhamdulillah udah kedudukannya tinggi nih. Terus apa yang memenuhi langit dan bumi? Dilihat di riwayat Nasa'i sama Ibnu Majah. Oh, ternyata bukan alhamdulillah di situ tapi takbir. Nah, ini kayak bertentangan tadi. Nah, ternyata yang lebih tepat menurut beliau berarti di situ bukan alhamdulillah tapi takbir. Alhamdulillah memenuhi mizan, tasbih sama takbir memenuhi langit dan bumi. Nah, ini kalau ini baru cocok. Tapi kalau alhamdulillah memenuhi langit dan bumi terus alhamdulillah memenuhi mizan, kayak menurun kedudukannya. Alhamdulillah tadi sudah disebutkan memenuhi mizan. Wah, lo kebayang, oh masya Allah berarti besar banget alhamdulillah itu. Syukur itu ternyata pemberat timbangan sekali gitu loh. Penuh langit dan bumi itu. Penuh timbangan itu. Ternyata ketika orang sebut subhanallah alhamdulillah, mengecil alhamdulillahnya. Enggak memenuhi mizan lagi, tapi cuma memenuhi langit dan bumi. Jadi kok jadi mengecil dari sisi situ. Ya, dari sisi itu. Tidak di matan arba'in ini di mana takbir? Enggak, bukan alhamdulillah bimana takbir. Nah, bukan alhamdulillah bermana takbir. Ada kesalahan rawi di situ. Nah, karena itu dikatakan kalau dilihat dari sisi sanad lebih sahih ini. Yang tasbih takbir, bukan alhamdulillah di situ. Tapi takbir. Nah. Bukan rawinya ragu di tamla'u sama tamla'ani ya, bukan di alhamdulillahnya. Di riwayat Imam Muslim. Ternyata di riwayat Nasa'i dia dapatkan dari guru-gurunya lafadznya bukan alhamdulillah, tapi takbir. Nah, berarti yang tepat di situ bukan subhanallah alhamdulillah, tapi subhanallah wallahu akbar. Tasbih sama takbir yang lebih tepat di situ, bukan tasbih sama tahmid. Nah, kayak gitu. Dilihat dari sanadnya. Dilihat dari sanadnya ini lebih sahih nih. Rawi-rawinya lebih kuat. Nah, itu cara tarjih. Dilihat dari rawinya. Berarti lebih rajih, lebih as-sah, lebih sahih riwayatnya Imam Muslim kalau dibandingkan riwayatnya lebih as-sah riwayatnya Imam Nasa'i sama Ibnu Majah kalau dibandingkan dengan riwayatnya Imam Muslim. Ya Allah. Jadi memang alhamdulillah secara sendiri dia sama mizan, kemudian Allah Akbar, dia memenuhi langit dan bumi digabung gitu. Subhanallah alhamdulillah memenuhi. Subhanallah Allahu Akbar memenuhi langit dan bumi. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Ya memang seperti itu riwayatnya Nasa'i sama Ibnu Majah. Ya, itulah riwayatnya Nasa'i sama Ibnu Majah. Karena itu kata Syekh Utsaimin, riwayat ini yang lebih dipakai ketimbang riwayat yang dibawakan oleh Imam Muslim. Kalau Imam Muslim kan subhanallah walhamdulillah. Kalau di riwayatnya Nasa'i Ibnu Majah, walhamdulillah tamla'ul mizan. Wa subhanallahi wallahu akbar. Gitu. Wa subhanallahi wallahu. Jadi tetap ada alhamdulillahnya. Nah, jadi at-tuhuru syatrul iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Sampai sini aman. Sampai sini aman, enggak ada masalah. Permasalahan muncul ketika wa subhanallahi walhamdulillah. Ini kurang tepat. Ini kurang tepat kata Syekh Utsaimin menurut Syekh Utsaimin. Walaupun antum akan temukan tafsir yang lain, ya. Tapi ketika dilihat sama riwayat Nasa'i, wah, ternyata ini lebih cocok kata Syekh Utsaimin. Subhanallah wallahu akbar tamla'ani ma bainas sama'i wal ard. Nah, kayak gitu. Jadi riwayatnya Muslim dalam masalah alhamdulillah ya. Dalam masalah alhamdulillah aja, yang lain sahih. Cuma di lafaz subhanallah walhamdulillah. Yang satu subhanallah wallahu akbar. Ada beda nih. Yang satu subhanallah alhamdulillah, yang satu subhanallah wallahu akbar. Dilihat dari sisi sanad ini lebih kuat. Dilihat dari sisi makna ini juga lebih kuat. Maka Syekh Utsaimin katakan ini lebih sahih lafaznya. Kalau hadis secara keseluruhan sahih. Ya, dibanding ini ya. Bukan satu hadis ya. Lafadznya aja. Ada di Nasa'i Ibnu Majah juga. Sama, hadisnya sama. Cuma ini. Nah, gitu. Cuma bedanya di sini. Nah, karena itu Anda bilang, lihat nanti. Sekarang sebenarnya mudah sih. Mudah kan? Ada ini kan, bah kita bersama kan. Bah Google. Seharusnya kalau secara hitung-hitungannya, secara logikanya, secara nalarnya,
Thalibul ilmi zaman sekarang lebih sukses daripada ulama zaman dulu. Harusnya. Iya kan? Ulama dulu perjalanan sebulan 1 hadis. Antum 1 detik ribuan hadis. Iya nggak? Salah seorang sahabat dari Madinah, Mesir. Bisa 1 bulan perjalanan. 1 hadis. Cuma untuk memastikan apakah benar dulu engkau mendengar ini dari Rasulullah. Iya, pulang. 1 hadis. Antum innamal a'malu binniyat, enter. Bukhari, Muslim, langsung dapat semua. Seharusnya thalibul ilmi zaman sekarang lebih sukses daripada ulama dulu. Ya kan? Cuma kan terlena dengan kenikmatan membuat jadi malas. Keberkahan yang enggak ada. Ulama dulu buka kitab, udah daftar isi. Buka, daftar isi. Udah ada indeksnya. Langsung ke halaman. Ulama dulu enggak ada tuh. Buka ini. Jadi keberkahan ilmu lebih banyak. Susah nyarinya, lebih lama nempelnya. Gitu loh. Nyari hadis ini dapat hadis yang lain. Kita nyari 1 hadis itu aja yang kita lihat. Jadi keberkahan yang berkurang ya. Dan ya negatifnya juga ada ya, sehingga banyak yang memalingkan. Kalau dulu susah ya, sehingga mereka fokus di situ. Sekarang karena kita merasa mudah, kita nggak fokus di situ. Ya kan? Kalau disuruh baca buku, udah nggak ada buku, udah nggak ada waktu. Kalau disuruh belajar, udah nggak ada waktu. Ya. Padahal kalau dilihat masih ada waktu untuk Facebook, ya. Masih ada waktu untuk Instagram. Sebenarnya kalau waktu itu digunakan untuk belajar bisa. Sebenarnya. Tapi kan masalahnya nggak sebenarnya gitu loh. Wallahu a'lam. Kita cukupkan sampai sini ya. Insyaallah kita lanjutkan di hari esok ya. Di pukul 16.00 insyaallah taala. Semoga Allah mudahkan kita semuanya ya untuk mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Ya Allah taala alam, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.